Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Vlog Ujang Sel. Apa kabar sobat Vlog Ujang Sel? Dimanapun berada, semoga sehat selalu, rezeki berlimpah. Dan yang lagi nonton ini, semoga makin sukses. Amin. Hari ini kita lanjut vlog lagi. Dan seperti biasa, kita bakal jalan santai tapi tetap penuh cerita. Perjalanan kali ini kita mulai menuju Simpang Pantek. Tapi bukan perjalanan biasa ya. Ini perjalanan penuh drama jalanan Batam yang kadang bikin senyum, kadang bikin geleng-geleng kepala. Kita bakal melewati Simpang Laluan Madani dulu. Belum macet total, tapi cukup bikin kita sadar. Oh, ini Batam bro, bukan jalan tol pribadi. Lanjut kita geser ke arah Simpang Indomobil Baloi. Kendaraan dari segala arah kumpul jadi satu. Kayak reuni keluarga besar. Bedanya ini nggak ada yang bawa kue. Yang ada malah klakson bersahutan. Perjalanan makin seru saat kita masuk ke underpass Pelita. Ini dia spot yang selalu jadi andalan buat ngindarin macet. Tapi kadang ya, kalau lagi rame, underpass pun ikut-ikutan ngambek. Tapi tenang, kita nikmatin aja. Karena di balik padatnya jalan, ada cerita yang selalu menarik buat kita rekam. Kita lanjut ke arah Seraya Atas. Suasana mulai berubah, jalanan sedikit lebih lega, angin mulai berasa. Nah, ini momen yang bikin perjalanan jadi lebih santai dan adem. Tempat yang selalu hidup, selalu ramai, dan gak pernah kehabisan cerita. Dari kendaraan yang hilir mudik sampai aktivitas masyarakat yang bikin suasana makin terasa hidup banget. Jadi buat kalian yang lagi nonton, jangan cuma lewat aja ya. Nikmatin setiap perjalanan. Karena di setiap jalan, selalu ada cerita. Dan seperti biasa, stay safe di jalan. Tetap santai. Dan jangan lupa, vlog Ujang Sel selalu ada di setiap perjalanan kalian. Pelan ku raih nafasku di antara ragu yang dulu. Langkah kecil di dalam gelap, ku cari arti kuat. Suara hati berbisik, jangan mundur, jangan berhenti. Oke guys, perjalanan kita hari ini dimulai dari Batam Center, tepatnya dari Jalan Ahmad Yani. Dan ya, ini adalah area base camp kita, markas besar vlog Ujang Tel. Jadi kalau dibilang ini perjalanan jauh, ya enggak juga sih. Tapi cerita di jalan itu selalu nggak pernah dekat. Hari ini kondisi jalanan bisa dibilang cukup bersahabat. Nggak terlalu padat, nggak terlalu sepi juga. Pas lah, kayak hubungan yang sehat, nggak terlalu posesif. Tapi tetap ada perhatian. Kita mulai jalan santai, pelan tapi pasti, sambil menikmati suasana Batam yang makin hari makin berkembang. Dan di sebelah kita berdiri megah tinggi dan cukup mencuri perhatian Pollux Habibie. Gedung ini kalau dilihat-lihat bukan cuma tinggi tapi juga punya aura orang sukses gitu ya. Kita yang lewat di bawah cuma bisa bilang, ya Allah, kapan ya? Minimal nggak punya unitnya. Foto di depannya dulu juga nggak masalah lah ya. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke Jalan Laksamana Bintan menuju arah Simpang Gelael Batam. Nah, ini dia jalur yang selalu punya cerita. Kadang lancar, kadang juga ngajarin kita arti kesabaran hidup. Di sebelah kiri kita ada KFC Simpang Gelael. Ini bukan sekadar restoran ya guys. Ini tempat penyelamat umat manusia di saat lapar melanda. Apalagi kalau lagi bawa motor lewat sini, angin bawa aroma ayam goreng. Itu iman bisa goyah seketika. Di depan kanan kita ada One Avenue Batam, dan terlihat juga bangunan tinggi yang masih dalam proses pembangunan. Pelan tapi pasti Batam terus berbenah. Yang penting jangan cuma bangun gedung, tapi juga bangun masa depan kita masing-masing. Cie, berat. Di sisi kiri jalan kita lihat ada pertokoan, hotel, dan juga Pizza Hut delivery. Nah, ini bahaya juga karena selain KFC sekarang ada pizza. Kalau lapar, ini bukan lagi pilihan, ini ujian. Perjalanan terus berlanjut. Dan sekarang di sebelah kanan kita suasana mulai terasa lebih hidup. Ada Grand Rose Hotel, pertokoan kuliner, dan aktivitas masyarakat yang mulai ramai. Ini yang bikin Batam itu terasa hidup. Bukan cuma bangunan, tapi juga pergerakan orang-orangnya. Kita juga melewati Orchid Business Center. Di sini pusat aktivitas bisnis, usaha, dan tentunya tempat orang-orang berjuang cari rezeki. Semoga yang lagi nonton ini rezekinya juga makin lancar ya. Amin. Di sekitar sini juga ada Educate School, tempat generasi masa depan ditempa. Siapa tahu nanti yang nonton vlog ini 10-20 tahun lagi jadi orang besar, jangan lupa bilang, dulu gua nonton Ujang Sel ya. Dan buat yang mulai lapar berat, jangan khawatir, ada sate Kendal. Lokasinya di sekitar dataran Engku Hamidah sebelah kanan. Ini bukan sekadar sate, ini solusi dari perut yang mulai demos. Cuaca makin sore guys, langit mulai berubah warna, angin mulai adem. Ini momen yang paling enak buat menikmati perjalanan, gak panas gak gelap. Pas banget buat healing versi hemat.
Dan nggak terasa, kita sudah sampai di Laluan Madani, Simpang Jam. Biasanya di sini jadi titik kumpul kendaraan dari berbagai arah. Tapi hari ini cukup santai. Nggak ada drama klakson konser atau rem mendadak. Ini momen langka. Harus kita syukuri. Kita lanjut ke Jalan Yosudarso dan masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Nah ini dia, jalan yang terkenal dengan uji kesabaran tingkat dewa. Biasanya macet panjang, tapi hari ini alhamdulillah lancar jaya. Serius ini jalanan lega banget, sampai rasanya pengen bilang, ini Batam atau mimpi? Tapi tetap ya guys, walaupun kosong, jangan kebut-kebutan, kita santai aja. Biar selamat sampai tujuan. Dan akhirnya kita sampai di lampu merah Simpang Indomobil. Di sini persimpangan penting, bisa ke arah Baloi, ke Polsek Lubuk Baja, atau ke arah Seraya. Tapi kita tetap konsisten. Lurus ke depan, karena tujuan kita sudah jelas, bukan cuma di jalan, tapi juga dalam hidup. Cie lagi. Kita lanjut menuju Underpass Pelita. Di sebelah kiri ada SPBU. Ingat ya guys, jangan tunggu bensin habis baru panik, karena yang lebih menyedihkan dari cinta tak terbalas adalah motor mogok di tengah jalan. Di dekat situ juga ada Thrive Billiard buat kalian yang hobi main biliar. Ini tempat yang cocok buat nongkrong santai sambil adu skill atau adu keberuntungan. Di sebelah kanan kita ada Plaza Subaru. Mobil-mobil keren berjajar rapi. Siapa tahu hari ini cuma lihat-lihat, besok udah bisa bawa pulang. Kita doakan saja. Dan juga ada apartemen Grandview. Lokasi strategis, pemandangan oke, cocok buat hunian atau investasi. Dan akhirnya kita sampai di Underpass Pelita. Tapi kali ini kita nggak masuk ke dalam terowongannya ya guys. Kita ambil jalur atas karena kita mau kasih sesuatu yang beda. Di titik ini kita bakal naik level, bukan cuma sekadar jalan, tapi kita mau lihat Batam dari sudut pandang yang lebih luas. Yap, di sini kita bakal terbangkan drone biar kalian bisa menikmati suasana kota Batam dari atas. Lihat bagaimana jalanan, gedung, dan aktivitas kota ini menyatu jadi satu pemandangan yang luar biasa. Karena kadang untuk melihat keindahan sebuah perjalanan, kita cuma perlu naik sedikit lebih tinggi dan melihat dari sudut yang berbeda. Pelan ku raih nafasku di antara ragu yang dulu. Langkah kecil di dalam gelap, ku cari arti kuat. Suara hati berbisik, jangan mundur, jangan Oke guys, kita sudah di udara sekarang. Dari atas sini, pemandangannya langsung berubah total. Dari drone kita bisa melihat luasnya area Nagoya. Gedung-gedung berdiri rapi. Jalanan terlihat seperti garis-garis yang saling terhubung. Dan kendaraan yang tadi kita lewati, sekarang kelihatan kecil banget, kayak mainan. Dari sini juga kelihatan area Sungai Panas, daerah yang selalu hidup, selalu bergerak. Dari pagi sampai malam nggak pernah benar-benar tidur. Kalau dari bawah terasa ramai, dari atas justru terlihat seperti irama. Teratur, tapi tetap penuh energi. Kita geser sedikit ke arah Bengkong. Nah ini dia, area yang terkenal dengan aktivitasnya. Dan dari atas ini kelihatan jelas banget perkembangan kotanya. Bangunan, jalan, dan pergerakan kendaraan, semua terlihat seperti satu kesatuan yang terus berjalan tanpa henti. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, terlihat sampai ke arah Golden City, area yang identik dengan hiburan, wisata, dan juga pemandangan laut yang khas. Dari atas sini, semuanya kelihatan lebih wah, lebih luas, lebih hidup. Dan tuh guys, kalau diperhatikan di sana, terlihat juga Simpang Kuda Sungai Panas. Salah satu titik yang cukup dikenal, dari atas, simpang ini terlihat unik. Kendaraan berputar, keluar masuk, kayak koreografi yang sudah diatur. Padahal aslinya ya, spontan semua. Dan sekarang yang paling bikin suasana makin spesial. Langit sore ini luar biasa indah. Warna jingga mulai menyebar. Perpaduan antara cahaya matahari yang perlahan turun dengan bayangan kota Batam. Ini bukan cuma pemandangan, ini lukisan hidup. Serius guys, ini estetik banget. Tanpa filter pun sudah kelihatan seperti cinematic movie. Kadang kita sibuk di bawah, kejar waktu, kejar tujuan, sampai lupa. Ternyata kota yang kita lewati setiap hari ini seindah ini kalau dilihat dari atas. Dan yang paling lucu ya, tadi di bawah kita sempat mikir jalanan lumayan rame. Sekarang dilihat dari atas malah kelihatan santai banget. Berarti memang sudut pandang itu penting ya guys. Angin sore terasa tenang. Langit makin hangat warnanya. Dan kota Batam perlahan berubah dari suasana sibuk menjadi suasana yang lebih santai dan damai. Momen seperti ini bukan cuma buat dilihat, tapi buat dirasakan. Karena di balik ramainya kota, selalu ada sisi tenang yang kadang jarang kita sadari. Dan disinilah vlog Ujang Sel mencoba menangkap semua itu. Bukan cuma perjalanan,
tapi juga cerita, suasana, dan rasa. Jadi buat kalian yang lagi nonton, semoga pemandangan ini bisa sedikit bikin hati adem, bikin pikiran lebih tenang, dan mungkin jadi pengingat bahwa hidup juga perlu dinikmati, bukan cuma dijalani. Oke guys, sekarang kita lagi berada di salah satu titik penting di Kota Batam. Yap, ini dia Underpass Pelita. Buat kalian yang sering lewat sini, mungkin sudah biasa ya. Tapi ternyata tempat ini punya cerita panjang juga loh. Underpass Pelita ini mulai dibangun sekitar tahun 2006. Dan sejak awal memang dirancang sebagai jalur penting yang menghubungkan beberapa titik vital di Batam. Fungsi utamanya jelas banget menghubungkan kawasan Nagoya sebagai pusat bisnis menuju Batam Center. Dan juga sebagai akses penting ke kawasan industri hingga ke pelabuhan Batu Ampar. Jadi bisa dibilang jalan ini bukan cuma sekadar jalur lewat, tapi salah satu urat nadi pergerakan ekonomi di Batam. Bayangin aja guys, setiap hari ribuan kendaraan lewat sini dari pekerja, pengusaha, sampai logistik, semuanya melintas di jalur ini. Dan seiring waktu, dengan perkembangan Batam yang makin pesat, Underpass Pelita ini juga ikut naik level. Di tahun 2023, BP Batam melakukan pengembangan besar, termasuk peningkatan jalan Yosudarso di area ini, yang akhirnya diperluas menjadi 5 lajur. Tujuannya tentu satu, mengurai kemacetan yang makin hari makin terasa. Karena kita tahu sendiri ya guys, kalau jam sibuk di sini, bisa jadi ajang uji kesabaran tingkat nasional. Dalam proses pembangunan itu juga, tentunya ada penyesuaian dan sosialisasi ke masyarakat sekitar, termasuk warga di area Baloi Kolam yang terdampak langsung. Ini jadi bukti kalau pembangunan itu bukan cuma soal jalan, tapi juga tentang bagaimana menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan sampai sekarang, Underpass Pelita terus jadi bagian penting dari perjalanan sehari-hari warga Batam. Dari yang berangkat kerja pagi-pagi, sampai yang pulang malam sambil cari makan, semua pasti pernah punya cerita di jalan ini. Nah sekarang aku mau tanya ke kalian yang lagi nonton, ada yang punya kenangan di Underpass Pelita ini? Mungkin pernah kejebak macet di sini? Atau malah punya cerita lucu, pengalaman unik, atau bahkan momen spesial? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Kita baca bareng-bareng. Siapa tahu ada cerita yang relate banget sama kita semua. Karena pada akhirnya, setiap jalan itu bukan cuma tentang aspal dan kendaraan, tapi tentang cerita orang-orang yang melewatinya. Dan Underpass Pelita adalah salah satu saksi perjalanan itu di Kota Batam. Oke guys, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mampir dulu sebentar ya. Kita berhenti di samping Kins Hotel. Dan dari titik ini, kita bisa lihat pemandangan Kota Batam dari sudut yang beda. Anjay, ini sih indah banget. Serius. Kadang kita terlalu sering lewat bawah, sampai lupa kalau Batam ini ternyata sekeren ini kalau dilihat dari atas. Gedung-gedung mulai kelihatan rapi, jalanan terlihat hidup, dan suasana sore hari ini bener-bener dapet banget feel-nya. Angin sepoi-sepoi, langit mulai berubah warna. Ini bukan cuma pemandangan, ini healing gratis versi anak Batam. Oke guys, kita lanjut lagi ya perjalanan kita. Belum selesai, masih banyak spot menarik di depan. Sekarang kita naik ke area Seraya Atas, dan di sini vibes-nya langsung beda. Kita bisa lihat ke arah Bengkong dari ketinggian, dan sumpah guys, ini estetik banget. Perpaduan antara pemukiman, jalanan, dan cahaya sore. Semuanya kelihatan kayak scene film, tinggal slow motion dikit, langsung cinematic. Dan lihat tuh di bawah, pedagang kaki lima mulai buka satu persatu. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore, waktu yang pas banget buat orang-orang mulai keluar, cari makan, atau sekadar nongkrong santai. Aroma makanan mulai kebayang, walaupun kita di atas. Ini sih bahaya, drone belum terbang. Perut duluan yang landing minta diisi. Suasana makin hidup, lampu-lampu mulai nyala pelan-pelan, dan Kota Batam berubah dari yang sibuk jadi lebih hangat dan santai. Nah, sebelum makin gelap, kayaknya ini waktu yang pas nih guys. Kita siap-siap buat terbangkan drone di Seraya Atas, biar kalian bisa lihat sendiri. Seindah apa Batam di waktu sore menjelang malam. Kurai nafasku di antara ragu yang dulu. Langkah kecil di dalam gelap, ku cari arti kuat. Suara hati berbisik, jangan mundur, jangan Oke guys, akhirnya kita berhenti dulu sejenak di sini di Seraya Atas, dan seperti yang sudah kita rencanakan, kita bakal terbangkan drone dari sini. Pelan-pelan kita naikkan drone ke atas, dan wow, dari ketinggian ini langsung kebuka semua pemandangan Kota Batam. Ini dia yang bikin Seraya Atas jadi salah satu spot favorit bukan cuma warga lokal, tapi juga siapa aja yang suka menikmati suasana kota
dari sudut yang berbeda. Dari sini kita bisa lihat hamparan kota, mulai dari pemukiman, jalanan, sampai gedung-gedung yang berdiri megah. Dan nanti kalau malam mulai turun, lampu-lampu kota akan menyala satu persatu, kelap-kelip, hangat, dan romantis. Makanya nggak heran kalau banyak orang bilang, Seraya Atas ini seperti negeri dongeng. Serius guys. Dari atas ini suasana kota itu berubah. Yang tadinya biasa aja, jadi terasa lebih hidup, lebih indah, bahkan sedikit magis. Dan nama Seraya Atas sendiri bukan tanpa alasan. Karena memang kita berada di dataran tinggi, di perbukitan kawasan Kampung Seraya, Batu Ampar. Jadi dari posisi kita sekarang ini, kita bisa melihat area yang lebih rendah di bawah sana. Makanya disebut atas, simple tapi punya makna. Lokasinya juga strategis banget. Masih di tengah kota, tapi suasananya bisa terasa lebih tenang. Kayak kita kabur sebentar dari hiruk pikuk Batam. Tapi nggak perlu jauh-jauh. Dan coba lihat di sana guys, terlihat juga area pembangunan. Kedepannya, di kawasan ini akan berdiri 3 tower tinggi pencakar langit terbaru di Batam. Sekarang memang masih dalam proses pembangunan. Masih tahap demi tahap. Tapi kebayang nggak sih nanti kalau sudah jadi, pemandangan dari sini bakal makin gila. Perpaduan antara city view, lampu malam, dan gedung-gedung tinggi. Ini sih bukan lagi negeri dongeng, tapi upgrade jadi kota masa depan. Tapi tetap ya guys, walaupun indah, kita juga harus hati-hati karena area ini termasuk perbukitan. Dan di beberapa titik cukup curam. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, nikmati pemandangannya. Tapi tetap utamakan keselamatan. Sekarang, kita nikmati dulu suasana sore ini. Langit perlahan berubah warna. Angin berhembus pelan. Dan kota Batam mulai bersiap menyambut malam. Momen seperti ini kadang sederhana, tapi berkesan. Dan disinilah vlog Ujang Sel mencoba menangkap semua itu. Bukan cuma perjalanan, tapi juga rasa, suasana, dan cerita di baliknya. Jadi buat kalian yang lagi nonton, kalau suatu hari lagi capek, lagi penat, coba deh datang ke tempat seperti ini. Diam sebentar, lihat kota dari atas, siapa tahu pikiran jadi lebih tenang, dan hati jadi lebih ringan. Pelan ku raih nafasku di antara ragu yang dulu. Langkah kecil di dalam gelap, ku cari arti kuat. Suara hati berbisik, jangan mundur, jangan berhenti. Guys, Rujak betis, rujak seru, rujak tunggu. ada air kelapa juga ya, Bu? Ada dari kelapa gula. Ini bumbunya langsung digilas di Iya, sini, Bro. langsung. Jadi bumbunya bukan udah jadi, langsung. Ada rujak betis, bumbu kacang, buah kacang. Buahnya segar-segar nih. Iya. Oke guys, nggak terasa ya waktu sudah mulai malam, lampu-lampu kota sudah mulai menyala, suasana makin hidup, makin cantik. Tapi sesuai janji kita tadi, kita lanjut perjalanan menuju Simpang Pantek. Walaupun sudah malam, kita tetap gas santai ya guys, bukan gaspol. Nanti malah jadi konten drama jalanan. Perjalanan kita lanjut, suasana malam di Batam ini memang punya vibes tersendiri. Lampu kendaraan saling berpapasan, lampu toko dan ruko mulai terang, dan aktivitas masyarakat masih tetap berjalan seperti biasa. Dan akhirnya, kita mendekati titik yang cukup legendaris ini. Yap, ini dia Simpang Pantek. Secara lokasi, Simpang ini berada di antara Bengkong Baru dan Bengkong Harapan. Titik yang sebenarnya biasa saja, tapi jadi luar biasa karena kondisinya. Kenapa disebut Simpang Pantek? Nah, ini dia ceritanya. Julukan ini muncul dari kondisi simpangnya yang jujur aja ya guys, cukup semrawut. Di sini itu tidak ada lampu lalu lintas. Jadi semua kendaraan dari berbagai arah harus bernegosiasi sendiri di jalan. Kadang lancar, kadang juga ya begitulah. Saling tunggu, saling lihat. Bahkan kadang ada yang nekat duluan karena kondisi seperti ini. Nggak jarang pengendara yang lewat sini. Jadi ikut emosi, dan dari situlah muncul istilah yang cukup keras yang akhirnya dikenal sebagai Simpang Pantek. Tapi dibalik namanya yang unik, ini jadi pengingat juga buat kita semua. Kalau lewat sini harus ekstra sabar dan tetap waspada. Jangan buru-buru, jangan egois di jalan. Karena semua orang juga punya tujuan yang sama, ingin sampai dengan selamat. Dan jujur ya guys, justru di simpang seperti ini kita belajar arti saling mengalah. Walaupun kadang ada juga yang nggak mau ngalah, ya kita aja yang ngalah duluan. Biar panjang umur. Tapi inilah warna dari jalanan Batam. Penuh cerita, penuh dinamika, dan kadang penuh kejutan. Dan akhirnya, kita sampai juga di tujuan kita malam ini, Simpang Pantek, Batam. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita hari ini. Dari Batam Center,
keliling kota, sampai akhirnya tiba di Simpang Pantek, perjalanan yang mungkin terlihat sederhana, tapi penuh cerita, suasana, dan momen yang nggak bisa diulang. Kalau kalian suka dengan perjalanan seperti ini, jangan lupa support channel ini terus ya guys. Klik like, comment, dan yang paling penting, subscribe. Karena dukungan kalian itu yang bikin vlog Ujang Sel terus jalan dan berkembang. Dan sekarang aku mau tanya nih ke kalian semua. Kalian yang lagi nonton ini, nonton dari mana aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Dari Batam kah? Luar kota? Atau bahkan luar negeri? Biar kita tahu, ternyata perjalanan kecil di Batam ini bisa ditonton dari berbagai penjuru dunia. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat seru di Batam, atau mau kita explore daerah mana lagi, langsung tulis juga di komentar. Siapa tahu di video selanjutnya kita jalan bareng di tempat yang kalian rekomendasikan. Akhir kata, terima kasih banyak sudah ikut menemani perjalanan hari ini. Tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan jangan lupa nikmati setiap perjalanan karena disitulah cerita dimulai. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Vlog Ujang Sel, gas terus! Suara hati berbisik.